Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita tentang surat Al-Ma'un mulai dari ayat 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin. Maka celakalah bagi orang yang salat. Tentu saja kita agak takaji mendengarnya. Maka celakalah orang yang salat. Tentu perlu penafsiran. Orang salat yang alladzina hum, orang-orang yang mereka ini orang yang salat tapi mereka itu an salatihim sahun, yang mereka lalai tentang salatnya. Ayat ini berkaitan dengan orang-orang munafik. Dalam tafsirnya, yang celaka itu adalah orang-orang munafik. Di zaman Nabi ada orang beriman tulen, ada pula orang beriman yang munafik, abu-abu. Nah, orang munafik itu bagaimana salatnya? Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, itulah salat orang munafik. Itulah salat orang-orang munafik, kata Nabi. Itulah salat orang munafik. Itulah salat orang munafik. 3 kali Nabi ulang. Mereka salat ketika matahari sudah berada di antara 2 tanduk setan. Matahari sudah di antara 2 tanduk Lahtabi matahari. Dan dia salat seperti burung mematuk-matuk makanan. Tunggang-tunggi. Ndak pakai tumak ninah. Sudah salatnya talambe, capek-capek lo, itulah salat orang munafik. Itulah orang yang celaka tadi. Celakalah orang-orang yang salat, yang mereka lalai terhadap salatnya. Atau lalai, salatlah di akhir waktu, capek-capek lo, surang lo lah. Celaka orang yang seperti ini, kata Nabi. Dan sifat mereka bagaimana? Alladzina hum yura'un. Orang-orang yang mereka kalau beribadah tu ingin dilihat. Riya namanya. Di zaman Nabi, para sahabat radhiyallahu anhum, mereka salat 5 waktu di masjid berjamaah. Orang munafik juga berjamaah ke masjid sama. Tetapi orang munafik itu salat ke masjid itu karena sagan jo Nabi.
Segannya aja Nabi. Kalau ndak salat wak komo saji alo kecek Nabi beko. Makanya mereka itu kalau salat zuhur, artinya tarang matahari kan siang tuh. Asar, maghrib, tarang nampak. Maka mereka selalu berjamaah ke masjid orang munafik. Tetap menyolat. Kenapa sagan? Beko nampak di Nabi awak ndak tibo. Karena di zaman Nabi itu orang beriman laki-laki pasti ke masjid. Pasti. Yang ndak ke masjid itu pasti orang kafir, ndak orang Islam tidak. Karena di Madinah itu ada orang Yahudinya. Kalau yang ke masjid itu pasti orang Muslim. Yang ndak ke masjid itu di zaman Nabi pasti dia orang kafir. Orang salatnya jalan-jalan aja di luar baru. Nah, itu berarti tidak orang Islam, tidak orang kafir. Di zaman Nabi. Nah, orang munafik imannya tidak mantap dah. Pura-pura beriman, sagan jo Nabi. Pas hari siang, zuhur, asar, maghrib, datangnya. Tapi pas subuh, Isya, di zaman Nabi kan tidak ada lampu dah. Mereka kini kan. Karena tidak ada lampu, kalau anda nampak gay di Nabi kok tidak tiba, nah wak dah keceknya. Makanya keluarlah hadis Nabi dalam hadis Bukhari, tidak ada salat yang lebih berat bagi orang munafik kecuali salat subuh dan isya berjamaah. Tidak ada salat yang lebih berat bagi orang munafik kecuali salat subuh dan isya berjamaah. Awak nan tahu tanda-tanda orang munafik tu tigonya. Nacok wak danga atuh ayatul munafiq salasah. Ciri-ciri orang munafik tu ada 3. Jika berkata dia dusta, jika dipercaya dia khianat, jika berjanji dia ingkar janji. 3 itu nacok wak danga. Kalau dikumpulkan kitab ciri-ciri orang munafik itu ada 72. Ada 72 ciri orang munafik dari Al-Quran dan hadis. Salah satunya yang terindikasi kena penyakit munafik itu yang salat subuh isyanya di rumah. Barek dinyo sabuah tu kamu saji tu karena penyakit munafik. Alah do tando-tando capek lah UBI itu. Jangan sampai terbawa penyakit itu pas meninggal. Corona meninggal wak sudah tu dah wak agak dah. Ndak kena tanya agak dah akhirat. Bahkan meninggal karena wabah mati syahid ndak rugi agak dah. Tapi kalau terbawa penyakit munafik sampai meninggal, aku nak ngeri. Fawailun, celakalah. Maka celakalah orang-orang yang salat, yaitu orang yang lalai terhadap salatnya, lalai waktunya, lalai lo dalam salatnya, dan mereka itu ingin dilihat, ria, nak tampak di orang. Lawan dari lalai itu, lalai salat itu adalah menjaga salat. Orang yang mau menjaga salatnya disebut dalam ayat yuhafizun, orang-orang yang memelihara. Apa yang dipelihara dalam salat itu apa ibu? Agar awak tidak terindikasi sebagai orang-orang yang lalai terhadap salat. Ada 3. Pertama, dipelihara waktunya. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW ditanya. Apa pertanyaannya? Ayyul amali afdal? Apakah amalan yang paling utama? Apa jawab Nabi? As-salatu ala waqtiha. Salat pada
waktunya. Jangan dia kia-kia waktu. Salat yang utama itu salat di awal waktu. Jangan salat tu dia kia-kia. Zuhur lah 5:30, asar lah kuah 5:30, subuh lah 6:30. Berarti wak hendak memelihara salat, dikhawatirkan terjatuh kepada sifat munafik. Pelihara waktunya dulu. Yang kedua, dipelihara adalah tempatnya. Di mana tempat salat berjamaah itu? Di masjid. Tak di rumah dah. Awak boleh berjamaah jo anak-anak. Dan Nabi tak ada pernah majam berjamaah jo anak-anak isteri di rumah dah. Nabi SAW selalu berjamaahnya salatnya di masjid. Itu yang disebut menjaga salat, memelihara salat, yaitu di awal waktu, kemudian tempatnya di masjid. Kalau ndak wa'a di rumah, kalau ndak wa'a salat tu di rumah dah, mengalu azan. Perlu gaya azan dah kalau salat di rumah saja. Tapi aku no azan tu untuk mengimbau orang hadir salat. Memanggil orang untuk hayya 'alas salah, ayo mari salat. Berdatangan orang. Abdullah ibnu Ummi Maktum radhiyallahu anhu. Dia seorang sahabat yang buta. Dan dia bertanya datang kepada Nabi. Ini dalam hadis riwayat Muslim. Ya Rasulullah, aku ini seorang yang buta. Dan saya tidak punya orang yang akan mengantarkan ke masjid. Sudah wak buto. Nan kamantan kamu saji tidak ada. Dan disebutkan pula bahwasanya Abdullah bin Maktum ini rumahnya jauh dari Mosaji. Inyo harus melewati beberapa kebun kurma baru sampai di Masjid Nabawi. Dan itu menyusahkan orang buto melalui kebun lo dulu payah tuh. Dan dia bertanya, adakah izin untukku untuk tidak berjamaah di masjid? Minta izinnya ke Nabi untuk tidak ke masjid. Lalu Nabi izinkan. Dengan alasan apa? Nabi deibo. Nabi itu orangnya paibo. Ayo ibo wak. Nyobuto nan kaman tanda ado. Rumah no jauh lo. Anda wak ada. Tapi datang malaikat Jibril setelah itu magiah wahyu. Rupanya yang difatwakan Nabi itu salah. Dipanggil Nabi lah. Hai Abdullah bin Maktum, mari. Ada apa ya Rasulullah? Hal tasma'u nida'a bis salah? Apakah engkau mendengar suara azan? Li tadanga suara azan ke rumah enggak? Maka jawabnya, na'am, iya. Lai tadanga. Apa jawab Nabi? Fa'ajib. Maka wajib bagimu mendatangi salat. Berjamaah ke masjid. Malawankah Abdullah ibnu Ummi Maktum kau? Sahabat butuh tadi. Balik nawa kamu mah? Tidak ada yang ngecek itu. Sampai meninggalnya bahkan tak pernah tinggal salat berjamaahnya di masjid. Buto. Semangatnya sudah tu ditarget Nabi. Setelah mendengar hadis ko Bapak Ibu, ajo alasan dewa lai. Apalagi alasan bagi kita untuk hendak ke masjid. Coba. Orang buto nang kamantan dak do rumah jauh lo, li wajib je ke masjid kecil Nabi.
datang je ke masjid. Ada wa alasan wa lain. Ndak malu wa magi alasan. Itu yang memelihara salat. Yang ketiga, berjamaah. Di masjid lagi salat pi surang-surang. Ndak sah tu. Ndak mode itu cara memelihara salat tu dah. Kalau yo kama memelihara salat, menjaga salat, yaitu di awal waktu. Kemudian yang kedua, di masjid. Yang ketiga, berjamaah. Iko senang ka dijago ko. Kalau masalah khusyuk harus. Tapi itu memang perjuangan sampai awak meninggal khusyuk tu. Tapi minimal nanti goko harus dijago. Agar apa? Agar tidak termasuk orang yang lalai. Agar jangan kita masuk kategori orang munafik. Yang orang munafik ko tidak menjaga salatnya. Orang munafik ko salatnya di akhir waktu, salatnya tunggang tunggi, inyo surang saja. Kalau orang beriman tidak begitu salatnya. Mereka berjamaah di awal waktu di masjid. Yang Allah kecangkan dak orang dak salat dah. Yang celaka di sikol nyolai salat tapi lalai. Celaka dia. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang pertama kali nanti dihisab pada hari kiamat adalah salat. Salat ibadah yang pertama kali dihisab. Inna awwala ma yuhasabu ala 'abdin yaumal qiyamah as-salah. Sesungguhnya yang pertama kali dihisab pada diri seorang hamba pada hari kiamat adalah salat. Apabila baik salatnya baik yang lainnya, buruk salatnya buruk yang lainnya, maka prioritas utama yang akan kita perhatikan dalam hidup ini salat. Tolong perhatian bana salat. Karena salatku yang pertama nanti dihisab. Salat yang pertama dihisab diri wak lu. Kalau laita jago salat wak seperti tadi, berjamaah di awal waktu di masjid, aman. Tapi kalau ndak tajago salat do tabaw ta tinggal. Salat kalamak di awak sawakatunya, maka buruk pula yang lainnya. Buruk nan lain jadinya gara-gara salat wak ko ndak batua. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tolong perhatian bana salat. Peliharalah salat. Dalam hadis surat Abu Dawud, Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, hadis qudsi. Apa kata Allah? Inni faradtu ala ummatika khamsa salawat. Sesungguhnya aku wajibkan kepada umatmu wahai Muhammad salat 5 waktu. 5. Ku wajib ku kecil. Wa ahidtu indi ahda. Dan aku bersumpah dengan diriku dengan sebuah sumpah. Allah bersumpah. Kalau ada manusia yang diambil sumpahnya, itu pastinya wajib berkata benar. Kalau badutonya badoso gadang dilaknat Allah. Kini yang bersumpah ko Allah, berarti Allah tidak main-main dah. Jangan dianggap bagara-gara, jangan dianggap sepele. Allah yang bersumpah pasti benar. Sumpah Allah, man jaa
yuhafizuna alaihinna liwaqtihinna. Barang siapa yang datang pada hari kiamat dalam keadaan memelihara salatnya dan waktu-waktunya, maka adkhaltuhul jannah, aku pasti masukkan dia ke surga. Siapa yang datang pada hari kiamat dalam keadaan menjaga salatnya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, dia jaga salatnya sampai meninggal dunia, adkhaltuhul jannah, aku pasti masukkan dia ke surga. Itu sumpah Allah. Wa man lam yuhaffiz alaihinna liwaqtihinna fala ahda lahu indi. Barang siapa yang datang pada hari kiamat tidak dalam keadaan menjaga salatnya, tidak menjaga waktu-waktunya, fala ahda lahu indi, maka tidak ada jaminan surga darinya dariku. Lapeh, tidak ada jaminan lain. Makonyo dijago bana salat ko apa ibu? Sampai bilo? Sampai maningga. Kalau salat wak sampai maningga, tak jago salat wak 5 waktu, pasti Allah masukkan ke surga. Tu Allah nambah sumpah, ambo pasti masukkan ke surga. Tapi kalau salat tabau tertinggal, salat waktunya kalau mak dia wak senyo, ndak ada jaminan surga oleh doh kece Allah. Kemudian dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 9 sampai 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina hum ala salawatihim yuhafizun, dan orang-orang yang memelihara salatnya, tak jago salatnya sampai nyo meninggal, ndak do tinggal-tinggal doh. Ulaika humul warisun, itulah orang yang akan mewarisi. Mewarisi apa? Alladzina yarisunal firdaus, yaitu mewarisi surga Firdaus. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Surga tertinggi namanya surga Firdaus. Tidak ada di atas surga Firdaus tu lah kecek Nabi. Dialah paling tengah dan paling tinggi. Letaknya di tengah, paling tinggi loh lah. Namanya surga Firdaus. Untuk siapa? Orang yang mau menjaga salat sampainya meninggal. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun, orang-orang yang memelihara salatnya sampainya meninggal, ulaika humul warisun, itulah orang mewarisi, yang akan mewarisi. Apa arti waris Bapak Ibu? Warisan itu artinya di salangan Allah sarugo tu kawa atau di agihan Allah. Waris tu sertifikatnya hak pakai atau hak milik? Warisan hak milik. Baraka sayang Allah kau orang sanan salat Tuhan. Amuah wak jago salat wak sampai wak meninggal, ndak di salangan Allah ke sarugo. Apakailah ndak itu Allah sarugo ko. Jadi hak milik. Kini ko punya surga Firdaus itu Allah baru. Masuk wak nanti dengan menjaga salat batuka pemiliknya. Sesuai nama wak surang-surang, sertifikat hak milik surga Firdaus. Ndak sayang Allah kawak tu. Ndak dihibahkan Allah. Hibah ko bisa dicabut balik. Tapi warisan bisa ndak dicabut? Ko warisan tak jadi yang bagi, tak do bisa do. Warisan ko hak milik. Ndak ka Allah minta-minta sarugo tu kawak lai dah. Ndak ka Allah tanya-tanya lai dah.
Diagihan sarugo tu kawak sertifikatnya ateh nama surang-surang sarugo. Sia tu orang nan menjago salat. Makanya jangan sampai sekali-kali tinggal salat. Mode tuna sayang Allah ka orang nan menjago salat. Pahalona Allah agihan sagadang tu. Tapi jangan macam-macam. Jangan sampai tinggal salat. Orang yang meninggalkan salat, akibatnya ndak lo tangguang-tangguang. Dosanya ndak lo tangguang gadangnya dah. Kalau pahalanya yo sabana gadang, tapi dosanya yo sabana gadang lo. Dalam hadis Bukhari, Nabi SAW bersabda, "Man taraka salatal asr faqad habita amaluhu." Barang siapa yang meninggalkan salat asar sekali saja, tak tinggal salat asarnya, cik jadi. Faqad, maka sungguh habita amaluhu, hapus seluruh kebaikannya selama itu. Dek gadang dosonya meninggal salat asar nan cik tu tak tutui dinyo kebaikan selama itu, dek gadang dosonya. Jadi jangan macam-macam meninggal salat. Kok sayang Allah jangan ditanya-tanya ke orang nan salat lah. Tapi kalau talaki meninggal, yo ndak tangguang lo dosanya dah. Dalam hadis Ahmad, sekali meninggalkan salat maka 80 tahun di neraka. 80 tahun akhirat, sehari di akhirat 1000 tahun. Kalau setahun 365 hari kali 1365.000 tahun kali 80, pernah berhitung lebih kurang 29.200.000 tahun dalam neraka gara-gara sekali tidak salat. Jadi jangan macam-macam tidak salat. Jangan dianggap sepele ringan masalah tidak salat. 29.200.000 tahun di neraka. Sekali baru tidak salat, cetong barakali tidak salat. Sehari semalam 5 kali, sehari tinggal tidak salat kali 5. Nanti di sarugo, awak kau saling bertanya apa ibu? Fi jannati yatasaalun. Dalam surga mereka saling tanya-tanya. Mas si anu, si anu manyo, ndak ada nampak. Si anu ke manyo, ndak ada nampak. Dicari-cari di surga, ndak basubuh. Anil mujrimin, tentang orang-orang yang berdosa. Rupanya nanti tanya ke orang banyak dosa. Lalu bertanyalah kawannya yang di surga. Rupanya kawannya di neraka, namanya neraka sakar. Ma salakakum fi saqar. Bakok sampai masuk neraka sakar kalian? Bakok sampai masuk neraka sakar kalian? Qalu lam naku minal musallin. Mereka menjawab, kami dulu di dunia tidak salat. Kami dulu di dunia tidak salat. Ndak ibu wa encale orang ndak salat tu. Ada neraka khusus bagi orang ndak salat. Kemudian itu ndak salat. Jangan ndak salat menganggap remeh salat saja. Ndak tangguanglah dosanya. Dalam surat Maryam Allah Subhanahu wa taala berfirman, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ. Maka datanglah generasi setelah mereka, orang-orang saleh kok, datang generasi-generasi setelah itu yang mereka adha'us salah, bukan meninggalkan salat, tidak, tapi menganggap remeh salat. Ana menganggap remeh. Ya salat kau bak janyo senyo. Salat lain-lain. Tapi subuh lah sangat 7, luar lah sangat 3,
Orang azanlah surang. Dia salat je tapi di rumah salah. Adha'us salah, menganggap remeh. Ya salat kau kalau perlu saya hendak. Kalau lah sibuk, hendak lah. Menganggap remeh. Fasau, dan mereka mengikuti hawa nafsu. Salatnya menurut hawa nafsu saja. Kalau cocok di nafsunya salat, kau hendak. Fasaufa yalqauna ghayya, maka mereka akan dipertemukan dengan di akhirat nanti ghayya, kebinasaan. Kebinasaannya nanti. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata menafsirkan ayat ini, kebinasaannya adalah ada sebuah lembah nanti di dalam jurang neraka jahanam, yang mana lembah itu dipenuhi dengan danau darah dan nanah. Isinya darah jo nanah, yang mana busuknya, bau busuknya, apabila diteteskan di timur satu tetes saja, busuknya sampai ke barat. Diambil dari lembah neraka jahanam tadi itu, kaluan ke dunia aku, setetes jadi lataan di timur, busuknya sampai ke barat. Berapa busuknya kira-kira tu, Pak? Tak terbayang berapa busuknya. Lalu dari masa darah jonanah kau, penduduk neraka kau disiksa nanti, apa ibu? Cahaya badannya, keluar darah dari kulit-kulit kau, badan-badan kau. Busuk tu, kada awak sawak bakada cuma minum nanah tu. Kada cuy. Lain tak taluk dah, awak nam punya surang. Jangan punya orang lah. Iko lembah orang darah dan nanah yang untuk orang yang menganggap remeh salat tadi itu dari mana asalnya? Disebutkan berasal dari darah dan nanah yang keluar dari kemaluan para pelacur dulu di dunia. Bara busuknya dan bara jijiknya dah. Tak darah nanah dari badan dah. Darah dan nanah para pelacur dulu di dunia. Di minuman tu, di paso tu, dia tu gara-gara menganggap remeh salat. Kalau mak dinyo saya salat kau nya. Makonyo Bapak Ibu, Allah perintahkan kau, wa'mur ahlaka bisalah, perintahkan keluargamu untuk salat. Perintahkan keluargamu untuk salat. Perintahkan keluargamu untuk salat. Allah nama nyuruh. Kalau pahalanya, yo sabana gadak. Tapi kalau dosonya, yo sabana mengerikan belum. Li sanang hati wak masuk sarugo, tapi ada anak wak surang tak masuk. Balah raswati tu. Membayangkan ringannya itu salah. Wak hari rayo, wak lah tua-tua. Anak ada batigo. Nambah dua lagi pulang. Lagi senang hati. Tapi nan surang tak pulangnya dah. Dek payah hidup je. Mak, payah na pitih kini mak. Untuk makan saya payah mak. Mungkin tak bisa awak pulang rayo dah mak. Apa perasaan? Tak ibu hati. Kini awak ke masuk sarugo bahagia-bahagia. Ada anak tak masuk sarugo. Apa perasaan? Kadi siksa di neraka tak calian dia awak. Diseret di neraka kadi siksa tak calian dia awak anak awak. Maka sebelum sampai itu terjadi, wa'mur ahlaka bisalah, perintahkan keluargamu untuk salat. Oh nak jago salat, nak jago salat. Karena akibatnya gadang nanti dah kira. Jago salat nak, jago salat nak.
wastabir 'alaiha. Bersabarlah kamu, kata Allah. Ayatnya bukan wasbir, tapi wastabir. Kata ulama, penambahan huruf ta ini menunjukkan kesabaran itu tanpa batas. Menyuruh orang anak keluarga aku salat bah, jangan ada batihnya sampai awak meninggal tu batihnya. Awak meninggal atau anak tu nak meninggal. Kalau meninggal anak ko, baru awak berhenti menyuruh salat. Atau awak nak meninggal, baru berhenti awak nyanyi maingian salat. Anyolah babini, biasalah kalah gadang, tak ada bang jolah babini tak. Maupun nyolah menikah, nan salat wajib diingat. Kekamanakan awak, kadun sana awak, kate tangga awak, kaurang kampung awak, tu makonyo harus mainge-ingian. Ko pakaro gadang salat ko apa ibu? Nabi sebelum meninggal itu dia bacanya as-salah, jago salat. Kasihan Nabi ngecek ke sahabat. Lai sahabat yang kue imannya tu ke meninggal Nabi tu jadi baca jago salat di ke sahabat ngecek. Apa lai awak jago salat yo nak kekamanakan kita jago salat ke orang rumah ke keluarga ingean dun sana wak ko ado dun sana wak badun sana balimo baranam ko ado surang nandak salat ingean jangan dipadiasa ndak ibu hati waknya masuk neraka nanti awak basanang-sanang tercalian dia wak dun sana wak di neraka kalau ndak wak ingean dari kini bilo lai. Makanya kalau ada orang menokok-nokok pintu rumah untuk majak salat, tu kerajo gadang tu apa nak kerajo ketik tu dah. Gadang kerajonya tu. Barik lo ngerajuan tu mah. Ndak murah gitu dah. Manga tu majak orang salat. Menyelamatkan orang dari neraka. Karena kunci dari surga tu salat kecil. Miftahul jannah as-salah. Kunci dari surga tu salat. Kalau ndak do salat ndak tahu anak kunci, ndak bisa masuk surga dah. Makanya penting Bapak Ibu kita jago salat kita. Kita ingat-ingatan diri kita, keluarga kita. Dan orang kampung kita, kawan-kawan kita agar senantiasa menjaga salat. Itulah kira-kira Bapak Ibu. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.